pendidikan lingkungan, gerakan terhadap kader konservasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Novita tadi, juga Pak Arfan, merupakan suatu keniscayaan sekarang. Karena lingkungan hidup ini kalau tidak kita kelola tentu tidak akan memberikan kontribusi atau dampak terhadap kehidupan kita manusia. Jadi kalau kita rusak tentu manusianya akan rusak. Tapi kalau kita jaga tentu juga keberlanjutan hidup manusia akan lestari. Nah, dalam kapasitas kami sebagai akademisi melihat bahwa perlu kolaborasi supaya program-program tentang Hari Konservasi ini kemudian bisa secara masif, tidak segmen-segmen saja, karena ini adalah keputusan Presiden yang mana tujuannya untuk tentu pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kami dari pendidikan, di mana bahwa perlu melibatkan pemuda. Nah, pendidikan ini banyak orang mudanya. Kalau kemudian ini kolaborasi dilakukan secara masif, saya yakin bahwa akan ada perubahan, terutama mindset sumber daya pemuda di Indonesia, di Sulawesi Utara khususnya, yang kemudian peduli terhadap alam dan berpikir untuk melakukan konservasi secara berkelanjutan. Nah, tema ini tentu mendorong kami yang di dunia pendidikan supaya kemudian memaksimalkan peran-peran orang-orang muda, karena rata-rata yang kuliah ini yang muda-muda. Nah, tapi juga teman-teman yang ada di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, bahkan sejak anak-anak lahir, ya muda kan ini, anak-anak yang sesuai aturan Undang-Undang Pemuda di bawah 30 tahun ya. Ini perlu didorong untuk memahami tentang konservasi, dan kalau ada kolaborasi bersama, pemahaman bersama, memberi pendidikan bersama, saya kira partisipasi pemuda terhadap keberlanjutan lingkungan di mana tempat mereka tinggal akan meningkat. Bonus demografi seperti yang Ibu Novita sampaikan menjadi peluang buat meningkatkan partisipasi pemuda. Tapi kalau keliru dikelola, termasuk oleh pemerintah, ada BKSDA, ada Dinas Lingkungan, atau dari bidang pendidikan, kami dari kampus, bisa menjadi bumerang, yaitu karena kita tahu sekarang pemuda dengan digitalisasi sosial media, kalau dia tidak memahami tentang konservasi secara utuh, bisa jadi dia apatis dan mengkritik tanpa memberi solusi. Ini lagi menarik kan, kemarin pembangunan IKN misalnya yang dianggap merusak alam, tapi juga ini di paru-paru dunia, tapi ini juga bagian dari menunjukkan jati diri bangsa. Tapi ada juga yang menyebutkan, wah ini istana kelelawar begitu. Nah, ini kalau tidak diberi pemahaman, misalnya kemudian memberi mulai dari muda, nah, kedepannya dia akan jadi pengkritik dan tidak percaya akan pemerintah. Tapi kalau dari awal pemudanya dididik tentang pemahaman-pemahaman konservasi, pembangunan, memahami tentang reklamasi, memahami tentang kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan, dia ke depan akan jadi konservasionis. Nah, ini harapan sebenarnya bagi kita ke depan, agar supaya jadi generasi muda Indonesia ini ketika mencapai umur Indonesia emas, mereka adalah agen-agen perubahan bagi keberlanjutan lingkungan itu.